Pada tema kita hari ini adalah mencari jalan husnul khotimah. Baik, mari sama-sama kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Ustaz kita Abuya Dr. Haji Hasan Yasir. Kepada Abuya kami persilakan dengan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hassana wujuhana walhamdulillahilladzi hassana akhlaqana walhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fima rawahu al-Bukhari, inna Allah harrama 'ala an-nar an tamussa man qala la ilaha illallah min qalbihi aw nafsihi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang bukan Allah, jemaah subuh meskipun hujan masih datang, semoga rintik-rintik hujan yang mengenai kita dapat memadamkan api nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Tema kita tentang husnul khatimah. Husnul khatimah bahasa Arab artinya husnu, bagus. Khatimah, penutup. Penutup yang bagus. Kalau kita kerja supaya bagus, keluarnya gimana? Bagus laporannya. Maka orang-orang yang sering melaporkan apa yang dia lakukan dengan baik, dengan jujur, orang ini akan keluar dari tempat bekerjanya dengan cara yang baik. Sama, ruh ini sedang diperintah Allah. Dia ada pekerjaannya. Jangan sampai dia ditipu oleh nafs jiwa. Maka jiwanya harus naik dari jiwa al-ammarah bisu. Di jiwa itu ada banyak tingkatannya. Kita sudah sering dengar. Ada jiwa yang menyuruh kepada keburukan, disebut ammarah bisu. Ini jiwa-jiwa yang ruhnya terhalang untuk mengenal Allah. Disebut dengan an-nafs al-ammarah bisu. Ammarah bukan amarah. Ammarah berarti alladzi yukthir al-amr, yang banyak memerintah, yang banyak menyuruh. Jiwa kita ini sangat liar. Karena dalam riwayat Israiliyat ada satu riwayat yang bagus, meskipun secara kualitasnya tidak sampai sahih. Cuma ulama kita mengatakan maknanya sahih sesuai dengan ayat-ayat ini. Tatkala Allah menciptakan nafs, maka Allah mengatakan aqbil, wahai jiwa, melihatlah kepadaku, menghadaplah kepadaku. Fala yuqbil, tapi dia tidak mau menghadap. Lalu Allah katakan lagi, ya nafs aqbil, wahai jiwa, menghadaplah kepadaku. Tapi jiwa itu tidak mau juga. Pantang disuruh-suruh. Akhirnya Allah laparkan jiwa. Allah puasakan jiwa dari makanan-makanannya. Lalu Allah mengatakan, ya nafs aqbil fa'aqbala. Wahai jiwa, menghadaplah. Barulah jiwa itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cara untuk mendidik jiwa ini supaya dia naik dari yang paling rendah ammarah, minimal naik ke lawamah, itu puasa. Puasa di situ bukan hanya puasa zahir, tapi juga puasa batin. Nafs itu ada penyakit di dalamnya, sombong. Puasa dari kesombongan. Nafs itu pengen didengar selalu, tidak mau mendengar orang. Nafs itu pengennya ditaati,
tapi tidak mau mentaati. Lalu nafs ini punya poros. Ada raja di dalam dirinya bernama qalbu. Jangan sampai nafs ini menjadi rajanya qalbu, tapi qalbu harus menjadi rajanya nafs. Bagaimana caranya? Karena qalbu ini tempat Allah memandang, maka lakukanlah seperti Allah pernah dulu melakukannya. Puasakanlah jiwa, puasakan dia dari memandang yang tidak benar, puasakan dia dari mengatakan hal-hal yang tidak benar. Maka jiwa nanti akan patuh kepada qalbu. Banyak-banyak puasa. Puasa zahir dari makan, minum, juga puasa batin. Nabi mengatakan, "Wa idza kana yaumu ahadikum, yaumu shaumi ahadikum falyakul wa idza kana apabila yaumu shaumi ahadikum, ya, hari kalian berpuasa, lalu ada orang syatamahu aw qatalahu falyakul inni shaim." Ada orang ngajak dia berantem, katakan inni shaim, aku sedang berpuasa. Berarti puasa di hadis ini apa? Hadis Sahih Bukhari. Puasa emosi. Puasa emosi. Nabi itu sangat mengerti kondisi jiwa. Maka Nabi mengatakan, jika kamu marah dalam keadaan berdiri, duduklah. Jika dalam duduk marah, maka tidurlah. Itu sebabnya saya kalau ceramah, saya memilih bersandar, ya, supaya tidak emosinya tidak meluap-luap. Ya, silakan para satis dicobain. Ya, cobain kalau ceramah itu bersandar. Maka kita nafsnya sudah disandarkan, tinggal yang bicara kolbunya, lidahnya dipinjam sebentar. Tapi kalau sudah begini, lain ceritanya. Gelarnya jadi keluar. Saya doktor, saya LC, lulusan apa tuh? Lulusan Ciputat. Ya, lama di Kairo. Itu istilah baru yang saya dapat di Medan. Dari Dr. Thohir, alumni Kairo ini, alumni Mesir ini. LC kata dia lama di Kairo. Kalau MM masih di Medan. Jadi si jiwa ini harus dipuasakan. Terus nanti dia naik ke lawamah. Apa ciri-ciri jiwa kita sudah naik ke lawamah? Kita suka menyesali perbuatan. Maka ahwal, kondisi yang terjadi pada orang yang sudah naik ini namanya muhasabah. Apa namanya? Suka menghisap dirinya, bukan menghisap orang lain. Suka menyalahkan dirinya, bukan menyalahkan orang lain. Lawamah itu dua, ada lawamatu ghairi. Dia mencaci maki orang lain, itu syaitan. Syaitan itu dikeluarkan dari surga, yang salahkan iblis, yang salahkan Adam. Iblis keluar dari surga, yang salahkan siapa? Nabi Adam. Lalu justru dia diusir karena dia tidak patuh kepada Allah. Ketika Nabi Adam pun juga diusir dari surga, beliau salahkan siapa? Dirinya sendiri. Ini beda Bani Adam yang ruhnya hidup dengan Bani Syayatin. Bani Syayatin ini bisa manusia. Kan ada Syayatinul Jinni wal Ins, keturunan atau pengikut setan. Apa aja disalahkan orang, enggak pernah menyalahkan diri. Oh, ini banyak ustadz sekarang begitu. Banyak dai sekarang menyalahkan orang di luar, menyalahkan kelompok di luar. Gunung Semeru meletus, yang dia salahkan orang Semeru. Oh, orang Semeru tuh nggak ibadah itu, banyak maksiat tuh. Jangan begitulah. Kalau Anda tidak sanggup membantu mereka, jangan sakiti hati mereka. Sinabung dekat sini kan? Oh, di bawahnya banyak orang kafir. Kalau engkau tidak mau bantu, uskut, diam aja. Karena untuk membantu tidak mesti dia seorang muslim.
Membantu antara manusia dan manusia ini adalah hal yang wajib. Karena Nabi memahami ayat Allah jadikan kamu berkabilah-kabilah, bersuku-suku, lita'arafu, supaya kamu berkenalan. Salah satu penyakit jiwa itu adalah merasa dirinya baik. Itu satu. Yang kedua, merasa sukunya terbaik. Hati, ya. Ini kita ini nggak tahu sebenarnya suku orang Medan ini banyak, ya. Di Medan ada Melayu, ada Batak, ada Minang, ada Jawa, ada Mandailing itu masuk Batak, ya? Batak sendiri, masuk Batak, ya. Kirain nggak mau disebut Batak, ya. Ada suku Melayu Aceh, Melayu Delhi, ada Melayu Riau, Melayu Jambi, banyak sekali. Kalau kita ini merasa lebih baik dari orang, berarti nafsiyahnya lebih tinggi. Ya. Jadi misi Rasulullah itu menghancurkan perasaan kibir. Jadi nafs al-ammarah tadi dia punya karakter. Karakter dia merasa lebih baik dari orang. Jadi kalau kita duduk di sini merasa lebih baik dari yang di samping, berarti nafs ammarahnya masih aktif. Harus dikuasakan. Harus dihantam dengan puasa. Kalau sudah naik ke lawamah, dia sering muhasabah. Hasibu qabla an muhasabu. Mutu qabla an tamutu. Hisablah dirimu sebelum kamu dihisab. Matikan dirimu sebelum kamu mati. Maksudnya bayangkan kalau kita mati, apa yang akan kita bawa? Pertanyaan di alam kubur tidak aneh-aneh. Cuma man rabbuka, man nabiyuka. Siapa Rabbmu? Tidak ditanya pernah bangun masjid, enggak ditanya. Enggak ditanya hafalannya berapa. Enggak ditanya tahajudnya banyak atau tidak. Yang ditanya siapa Rabbmu? Kamu tahajud untuk siapa? Kamu bangun masjid karena siapa? Kamu sekolah karena siapa? Kamu ngajar, kamu belajar untuk siapa? Untuk debat. Berarti kamu bukan bagian dari ahlullah. Jika ini muhasabahnya sudah rutin, nah inilah thariqahnya Imam Al-Harith Al-Muhasibi, Imam Salafus Saleh. Ya, Imam apa? Salafus Saleh. Jadi semenjak zaman Salafus Saleh sudah ada imam yang mengajarkan thariqah muhasabah. Imam Al-Muhasibi mengajarkan murid-muridnya sebelum tidur, ingatlah semua aktivitas kita sebelum tidur. Mulai dari bangun sampai mau tidur lagi. Jika ada tergores di hati, minta ampun kepada Allah. Jika ada kebencian masuk ke hati, minta kepada Allah supaya dicabut. Jika ada dendam di hati, emosi, minta kepada Allah supaya Allah menentramkan qalb. Itulah amalan Imam Al-Harith Al-Muhasibi. Ternyata beliau ini mengamalkan amalan sahabat yang dulu Sayyidina Abdullah bin Umar penasaran kepada dia. Dilihat-lihat ternyata tahajudnya sedikit, sedekahnya tidak banyak, baca Qur'annya juga standar. Setelah 3 hari Abdullah bin Umar bertanya, kata Rasulullah, engkau ini ahli surga, tapi aku tidak melihat amalanmu banyak. Lalu Abdullah bin Umar bertanya, apa ma sya'nuka? Amalan kamu apa gerangan? Dijawab oleh sahabat ini, disembunyikan namanya. Tidaklah aku mengambil tempat tidurku, kecuali aku membuang semua kebencian, semua goresan, semua dendam dari kolbuku. Jadi dia tidur gak bawa dendam. Dia tidur tidak bawa kesombongan. Dia tidur dalam kerendahan hati, kehinaan jiwa. Disitulah dia kemudian minta ampun kepada Allah. Baru dia mengatakan, Bismikallahumma ahya wa amut. Ya Allah, dengan namamu yang maha agung, aku hidup dan aku minta ditidurkan. Kalau ini sudah rutin naik ke nafs al-mulhamah. Mulhamah ini orang sudah mulai berdialog dengan jiwanya, dengan kolbunya. Nabi pernah bersabda, istafti qalbak. Bangunlah dialog dirimu dengan dirimu. Istafti qalbak, hadis Tirmizi.
Kita mau ngapa-ngapain, sholat dulu, sholat istikharah. Tanya kepada Allah, tanya ke dalam diri. Karena Allah berbicara ke dalam diri kita. Ini istikharahnya cuma mau nikah ya? Mau kerja nggak istikharah? Mau berguru nggak istikharah? Lebih penting menikah atau berguru? Lebih penting menikah apa berguru? Berguru. Menikah bisa cerai. Berguru tidak boleh cerai. Sampai kiamat pun kalau bisa tidak bercerai. Tapi kalau nikah, nggak cerai hidup, cerai mati. Iddahnya 4 bulan 10 hari. Benar. Tapi cerai dengan guru, iddahnya sepanjang masa. Bahaya nggak? Ya? Maka berguru harus istikharah. Istikharah itu artinya istikharah, meminta agar Allah memilihkan. Allah makhtarli wa la tukhayyirli. Ya Allah, pilihkan untukku, jangan engkau membiarkan aku memilih untuk diriku sendiri. Sudah beristikharah mau cari guru? Belum ya? Kalau sama istri bisa tengkar, sama guru nggak boleh tengkar. Ya? Sama pasangan bolehlah kita ngambek sebentar, sama guru ngambek sebentar, itu murid durhaka, berbahaya. Ya, istikharahlah. Nah, mulai bangun komunikasi dengan kolbu. Saya istikharah setiap kali mau ngajar. Jadi kalau tambah sering ngajar, saya tambah sering istikharah. Saya tanya, ya Allah, apa yang saya mau ajarkan? Tolong gerakkan lidah ini, pancarkan dari kolbu kami nurmu. Hanya engkaulah yang mampu berbicara. Hanya engkaulah yang menggerakkan kolbu. Di situ saya baru baca assalamualaikum. Jadi 0 dulu kita, baru kita bicara. Ya. Nah itu coba amalkan Pak. Sebelum tidur, kesel sama pasangan, marah sama anak, tidak baikan dengan tetangga, bermusuhan, iri dengki dengan teman bekerja, dibuang semua. Jika pernah kita menyakiti mereka, mintakan ampun kepada Allah, kirim Fatihah untuk mereka. Katakan, ya Rabb, tumbuhkan ridha dalam kalbu orang yang memusuhiku. Dan jadikan aku orang yang fi qalbi salamah. Di dalam kalbuku ada salamah. Keterbebasan daripada penyakit-penyakit kalbu. Satu kali Nabi Muhammad SAW mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min an uradda ila ardhil umr wa a'udzubika wa as'aluka salamata sadr wa a'udzubika min su'il sadr. Hadis ini ada di Bukhari, ada di Muslim, ada yang terpisah, ada yang digabung. Nabi SAW mengatakan, ya Allah, aku berlindung kepada engkau dikembalikan kepada masa yang hina sebelum kami meninggal. Ya, boleh pakai bahasa Indonesia ya. Kalau nggak hafal bahasa Arabnya. An uradda ila ardhalil umur. Dikembalikan kepada keadaan umur yang hina. Anak kecil tidak bisa apa-apa. Ngapain saja harus dibimbing. Harus dibantu. Maka dikembalikan masa seperti itu disebut arzalil umur. Kalau ada di antara keluarga kita sudah begitu, maka katakan, ya Allah, ikhtim lana bihusnil khatimah. Keadaan ini sudah takdir engkau, kami ridha ya Allah. Tapi tetapkanlah kami dalam husnul khatimah. Kembali ke hadis tadi. Hadis ini berkaitan dengan surat Yasin. Wa man nu'ammirhu nunaqqishu fil khalq. Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami kembalikan dia seperti semula jadi. Dulu tidak bisa bicara, sekarang susah bicara. Tidak bisa jalan, sekarang nggak bisa jalan. Maka jangan minta panjang umur. Minta saja al-afwa wal-afiyah. Sahabat nanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, tolong berikan aku amalan doa. Hadis Ibnu Majah. Apa kata Nabi? Kul Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Rabb, berilah aku afwa, maaf, wal afiyah, keselamatan di dunia dan di akhirat.
dunia badannya sehat, di akhirat husnul khatimah. Udah seminggu sepekan dia datang lagi kepada Rasulullah, tanya, wahai Rasulullah, ajarkan aku. Diajarkan doa yang sama. Udah seminggu lagi, datang lagi kepada Rasulullah, Nabi masih mengajarkan yang sama. Lalu sahabat ini protes, wahai Rasulullah, emang gak ada doa lain? Ini murid ini kadang nafsu, pengen wirid dan banyak, pengen dapat talqin zikir, pengen dapat ijazah, nafsu, zikir kok pakai nafsu, zikir. Akhirnya Nabi mengatakan, wahai sahabatku, adakah yang lebih sempurna daripada afwa dan afiyah? Bukankah afwa mencakup seluruh urusan duniamu, afiyah mencakup semua urusan akhiratmu? Orang tuh mikir, jadi orang Arab aja kadang gak paham. Selevel sahabat Nabi masih bertanya, apalagi kita. Orang-orang yang sudah sampai di level ini, dia mulai tahu penawar ketenangan kolbunya. Apa yang membuat kolbu gelisah? Kolbu ini kan diartikan qalb, sesuatu yang bergerak. Dia hanya bisa bergerak dengan tenang jika dia menyebut nama yang menggerakkan kolbunya. Siapa yang menggerakkan kita? Allah. Maka disebut di kolbunya Allah, Allah. Baru kolbunya tenang. Anak kecil mainannya ketinggalan, nangis gak? Oh, bisa pukul-pukul badannya, bisa guling-guling. Mainannya kolbu cuma satu, zikrullah, menyebut nama Allah. Kalau di sini sudah rutin, sudah sering berdialog dengan kolbu, sudah tahu obat penawar gelisahnya kolbu, yaitu zikrullah, maka orang ini naik ke makom yang tadi ayatnya dibaca. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang sudah tenang dalam berzikir menyebut namaku, wahai jiwa yang sudah sering dipuasakan, wahai jiwa yang sudah sering dimuhasabahkan, wahai jiwa yang tidak menyalahkan selain dirinya, wahai jiwa yang merasa dirinya rendah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Sekarang kamu dapat tiket pulang, diundang langsung oleh Rabbul Bariyah dengan penuh ridha dan mardiyah. Itulah kondisi orang yang sudah mantap di kalbunya nama-nama Allah. Inilah beruntungnya kita. Di negeri ini banyak ulama-ulama mengajarkan kan zikir kalbu. Banyak gak? Banyak. Cuma setan tidak akan pernah diam. Dia nanti akan buat konspirasi. Kalau belajar zikir gila, kalau belajar ini, belajar itu, nanti gak sholat. Itu biasa, itu setan. Anehnya, setan ini kan punya wali. Walinya kadang-kadang seorang da'i. Si da'i ngomong, gak usah belajar-belajar tarekat, zikir, nanti gila. Hati-hati. Ya, hati-hati. Orang gila karena pekerjaan, orang gila karena masalah jodoh, orang gila karena masalah dirinya sendiri itu lebih banyak daripada orang yang gila karena belajar zikir. Orang gila karena belajar zikir karena aslinya dia gila. Kawan saya masuk kampus gila karena ditanya terus sama dosennya, kapan kau selesai? Gila dia. Maka saya nggak mau tanya lagi mahasiswa saya kalau dia nggak selesai-selesai. Saya cuma tanya, yang tenang-tenang ya, kamu tulis yang tenang-tenang, yang damai, jangan kepalanya pusing kalau nulis, nanti gila ente. Alhamdulillah mahasiswa saya aman, tapi kawan saya sudah gila. Wah, udaranya sendu sekali ya. Seperti suara saya. Sebenarnya saya nggak enak badan, Pak. Tapi karena janji harus ditepati, saya minta kepada Allah, ya Allah, berikan saya kekuatan. Tapi nanti Jumat, saya nggak kuat lagi. Maka cuma 2 ini. Pagi ini dan waktu duha, insya Allah.
Jadi kalau mau husnul khatimah, apa yang dilakukan? Jangan salahkan orang lain. Sering puasa, salahkan diri. Yang kedua, sering-sering muhasabah. Yang ketiga, sering ajak diri kita berdialog. Lalu belajar zikirlah kepada ahli zikir. Kalau sudah begitu, nanti dapat undangan. Jadi husnul khatimah itu undangan dari Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan, berarti Allah yang undang. Maka saya tutup dengan hadis Nabi. Nabi mengatakan, man kana akhiru kamamihi la ilaha illallah, siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Ada anak muda nanya, tamatan lama di Kairo, LC juga. Apa kata dia? Buya, Nabi sebelum meninggal enggak baca la ilaha illallah, baca ummati ummati. Itu husnul khotimah, masu'ul khotimah. Ya salah. Itu yang nanya setan apa dia ya? Tapi bagus. Bagus itu pertanyaan. Kira-kira gimana Pak? Nabi sebelum meninggal enggak baca la ilaha illallah, baca apa? Ummati. As-salah, as-salah. Ittaqun nas, ittaqullah fin nisa. Ittaqullah fis salah. Itu apa? Itu cara menjaga la ilaha illallah. Nabi itu, dia dan Allah sangat dekat. Kalau sudah dekat tidak perlu sebut menyebut. Saya dengan Dr. Thohir, karena sekarang jaraknya cuma 1 jengkal, nggak perlu saya bilang Dr. Thohir tuh orangnya, saya nggak ngomong begitu, karena dia udah di samping. Tapi kalau orangnya di luar, saya omongin si dokter tuh yang lama di Kairo. Saya ngomong begitu. Tapi kalau orangnya di samping perlu nggak? Dulu kalau kita cinta seseorang, kalau belum ketemu kita sering sebut namanya, cari-cari nama dia di Facebook, cari-cari nama dia di Google, cari-cari nama dia di sosial media, cari-cari nama dia di kalangan teman-temannya, kirim-kirim salam. Benar? Mirip-mirip begitulah. Orang kalau sudah cinta, sering-sering sebut nama. Kalau sudah menikah, masih begitu nggak? Enggak. Ya, nggak perlu lagi sebut-sebut nama. Yang punya nama sudah bersama saya. Kalau orang sudah dekat kepada Allah, zikirnya bukan lagi menyebut, zikirnya memandang. Zikirnya dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih kurang itu ya. Ada pertanyaan tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga mulia dan Allah berkenan. Bagaimana mensinkronkan hati, umur dan pikiran serta pandangan sangat gampang diucapkan tapi sulit dilakukan. Terima kasih. Man la yara muflihan la yuflih abadan. Begitu kata Imam As-Surawardi. Siapa yang tidak punya contoh orang baik tidak akan pernah baik. Siapa yang tidak pernah melihat orang sukses tidak akan pernah belajar kesuksesan. Siapa yang tidak bermursyid, maka lisan, kolbu dan ruhnya tidak akan sejalan. Maka carilah mursyid. Nanti mursyid itu bimbing kita supaya lisan, pikiran, kolbu, ruh ini sejalan. Guru. Kenapa anak kecil tidak bisa fokus? Karena tidak ada gurunya. Kalau ada gurunya bisa fokus kan? Bapak ibu ini yang sekarang bisa fokus, dulu waktu kecil sholat juga nyikut-nyikut kawan. Bahkan saya lihat nih, sikutnya ada tandanya tuh ya. Dulu pernah giniin temannya tuh, dan jatuhnya satu deret. Ya, betul ya. Maka apabila kita hendak menyelaraskan zahir dengan batin, carilah guru yang mengerti zahir dan batin. Kalau ingin sesuai zahir dan batin, jangan berguru hanya kepada ahli fikih. Ahli fikih
Kebanyakan tahu cuma sunnah bid'ah, halal haram, sah dan batal. Ahli akidah taunya benar dan salah. Ahli tasawuf, ahli kolbu taunya mana yang terbaik, mana yang kurang baik. Nah, cari guru ini. Semua amalan itu bagus, tapi yang mengerti amalan ini untuk apa, itu ahli kolbu. Dokter tahu obat nih semuanya bagus, tapi kalau kita sakit, apakah semua obat dikasih? Enggak, keracunan nanti, gagal ginjal nanti. Maka mursyid yang dapat ijazah dari gurunya, dididik oleh gurunya, dia tahu cara mengatur obat zikir untuk kolbu. Jadi carilah mursyid, ya. Sudah seumur begini kok nggak punya mursyid juga, ya. Carilah, di Medan ini banyak ahli-ahli zikir, ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ya, yang kita berpikirnya saya ingin hijrah, apa yang pertama kali yang saya lakukan? Mau hijrah, ingat-ingat kalam Sayyidina Ibrahim, inni muhajirun ila Rabbi. Aku hijrah kepada Allah, bukan hijrah ke NU, Muhammadiyah, Salafi, Jemaah Tabligh, bukan. Gak ada hijrah begitu, itu bid'ah itu. Hijrah itu kepada Allah. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Hadis sahih Bukhari Muslim. Siapa yang hijrahnya kepada Allah, kepada Rasulullah, fa hijratuhu ila ma hajara, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Maka Allah sampaikan dia kepada niatnya. Jadi berhijrah itu bukan bercelana jingkrang. Berhijrah itu bukan berarti tadi tidak berjenggot, sekarang berjenggot. Berhijrah itu tadi kolbunya ditawan oleh dunia, sekarang kolbunya dipenuhi nama pemilik dunia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hijrah. Maka hijrahmu adalah gurumu. Ini pentingnya berguru. Kamu berhijrah tergantung gurumu. Jika gurumu hijrahnya benar, pasti hijrahmu benar. Maka hati-hati dalam berhijrah. Jangan gagal fokus, nanti hijrah urusan celana. Hijrah urusan yasinan, tahlilan. Itu bukan hijrah, itu namanya khilafiyah. Ya, tahu khilafiyah? Sesuatu yang diperdebatkan ulama. Jadi yang pertama harus dilakukan, niatkan hijrah, berpindah dari kegelapan kepada cahaya Allah. Dan Imam Al-Qushairi mengatakan dalam Ar-Risalah Qushairiyah, orang yang hendak beruzlah, berhijrah, hendaklah dia memandang dirinya lah yang merusak orang. Ketika dia berhijrah, beruzlah, dia tidak memandang orang lain itu merusak dia, tapi dialah yang merusak orang lain. Maka dia berhijrah, beruzlah, karena dia mengatakan, ya Rabb, maafkan aku, adanya aku pada mereka membuat mereka rusak. Itulah yang disebut mutawadhi. Ini hijrahnya benar, nggak nyalahin. Ada yang musisi hijrah, yang dia salahkan musik. Lah apa bedanya ente dengan iblis? Iblis tuh nyalahin Nabi Adam, lebih parah nih musik yang disalahin. Hijrah aja. Musik kalau nggak dipetik juga nggak bunyi, nggak diketuk juga nggak ada suaranya. Berarti masalah musik itu masalah siapa? Masalah dia. Itu musik kalau bisa bicara dia protes kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang hijrah, tengkar dengan suaminya, tengkar dengan istrinya, dan itu bukan hanya di Indonesia. Itu ada di Mesir, ya. Syekh Said Mamduh, ya. Antum zurtum, ya? La ma tazur. Syekh Said Mamduh ahli hadis di Mesir, murid Syekh Yasin, murid Sidi Al-Ghumari, itu menulis kitab tentang ahkamul kubur. Di muqaddimahnya dicerita, cuma karena satunya salah hijrah, si istri minta ditalak, lalu siap dipoligami. Masalah poligami masalah lain. Si istri kerja di satu tempat, suaminya kerja di bank. Apa kata dia? Kau ni pezina, sama dengan menzinai ibumu 70 kali. Maka diminta cerai. Dan itu tidak satu dua orang, sudah banyak orang
Di Mesir Syekh Said Mamduh cerita, di kalangan kita juga banyak sekali. Ya, ternyata perempuan ini kalau salah hijrah lebih galak dari laki-laki. Ya, hati-hati hijrahnya ya, ibu-ibu ya. Ada yang perempuan nih, jangan salah berguru. Hijrah karena Allah. Jika hijrahnya karena Allah, maka kita akan dibimbing. Walaupun nyerempet sesat dikit, nanti Allah selamatkan. Saya ini juga dulu hijrah. Kata saya, ternyata hijrah dulu, celana saya jingkrangkan. Jenggot saya panjangkan. Saya katakan, aku anak hijrah. Aku ikhwan. Ya iyalah, kamu bukan akhwat. Salah faham. Anak hijrah itu mabit malam minggu. Enggak mesti. Hijrah itu berpindahnya kolbunya dari kiblat dunia, lalu berkiblat kepada pemilik dunia. Nanti masalah celana tergantung. Kamu celana jingkrang karena Allah atau karena kamu mengaku ikut aliran tertentu. Kamu panjangkan jenggot karena kamu merasa kamu aswaja, ahlus sunnah, karena kamu merasa dirimu salafi, jamaah tabligh, NU, Muhammadiyah, Wasliyah, atau karena engkau ingin ikut kekasih Allah. Beda-beda tipis. Kalau benar-benar mau ikut kekasih Allah, kita pakai serban tiap hari. Ya. Kita nggak pakai celana, Pak. Celana itu bid'ah itu. Rasulullah la yalbas as-sarawil abadan. Nggak pernah pakai celana sama sekali. Kecuali di dalam sarungnya. Ya. Jadi niatnya harus diluruskan, lalu cari guru yang sanadnya bersambung kepada Rasulullah. Nanti lewat sanad silsilah guru itu kita dihubungkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Hijrahnya disampaikan, diusulkan kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Baik Ibu yang karena Ramadan sebentar lagi, yang mana yang harus kami lakukan? Sholat tarawih, sholat rakaat, atau satu rakaat? Sebenarnya nggak sholat tarawih, nggak apa-apa juga. Yang penting sholat isya, ya. Yang hampir wajib itu sholat witir. Tapi kalau mau debat-debat, tidak ketemu kita. Sahabat Nabi meriwayatkan dari Nabi sholat tarawih 11. Yang ada riwayat Sayyidatuna Aisyah, Maimunah, Ummu Salamah, Nabi sholat witir 11. Jadi 11 itu bukan sholat tarawih, tapi sholat witir. Tapi karena umat ini menguasai ustadz, umat diikuti ustadz, bukan ustadz diikuti umat. Pengurus masjid kurang adab. Apa kata pengurus masjid? Oh jamaah, ustadz di samping dia. Kita pilih 11 pada 20. Jamaah bilang apa? 11, pemaleh, ya, pemalas. Kasulun. Kalau tanya ke ustaz gimana? Kalau tanya ke ustaz, jawabannya 3 tadi. Tarawih itu tidak wajib. 1. Yang kedua, para sahabat kalau sholat tarawih pasti 20. Riwayatnya sampai sekarang terbukti secara fi'liyah, secara perbuatan masih dilakukan secara mutawatir. Mutawatir ini dilakukan banyak lebih dari 10 orang setiap masa, setiap puasa. Mekah, Madinah, sampai hari ini masih 20. Itu amalan Sayyidina Umar, Sayyidina Ubay, Sayyidina Ali. Di masa Imam Malik, Madinah ditambahkan 36. Tapi sekarang balik lagi menjadi 20. Jadi nggak ada debat 11. 11 itu hadisnya apa? Fi Ramadan wa fi ghairihi. Hadis Imam Bukhari Muslim. Dalam Ramadan dan selain Ramadan, Nabi tidak pernah sholat melebihi 11 rakaat. Itu sholat tarawih. Sholat apa? Witir. Pintar. Berarti fokusnya bagus. Itu sholat apa? Buka aja kitabnya Imam Muslim. Itu hadis sholat witir, bukan hadis sholat tarawih. Katanya ikut Sahih Bukhari, katanya ikut Sahih Muslim, nggak mau ikut Imam Syafi'i, nggak apa-apa, buka kitabnya. Ya. Di situ babnya sholatul witr atau sholatul lail.
Kalau di bulan puasa ada tarawih, ada witir. Di bulan puasa kita maklum, di luar puasa ada nggak tarawih? Hadisnya mengatakan di dalam puasa dan di luar puasa. Berarti hadisnya tentang sholat tarawih apa witir? Berarti kalau ada orang memakai hadis ini untuk dalil sholat tarawih, dia salah faham. Karena tidak ada ulama mu'tamad yang menggunakannya untuk hadis sholat tarawih. Karena tidak ada tarawih di luar bulan puasa. Bukalah pikiran, ya. Hadisnya ngomong begitu. Jadi saran saya, kalau ikut ulama dari masa ke masa mutawatir dari Mekah Madinah, giliran apa ikut Madinah, giliran sholatnya nggak mau Madinah, ya suka-suka aja. Ya. Sholat pakai nafsu. Ustaz, katanya kalau sholat tarawih 20 itu buru-buru. Jangan buru-buru. Yang buru-buru kan salah sendiri. Oh lebih baik 11 tapi pelan-pelan. Enggak begitu. Lebih baik 11 tapi tenang. Ya. 11 tapi tenang. Kenapa enggak perlu panjang-panjang? Karena Nabi mengatakan, "Idza kana ahadukum ya ummu 'alan nas." Ya. Jika seseorang kamu mengimami manusia, falyukhaffif, maka ringankan. Ulama kita kemudian rumuskan yang ringan tuh pakai alhaakumut takatsur. Ya enggak? Alhaakumut takatsur. Apa? Semoga cepat datang ke kasur. Gitu ya. Saya mau tanya, pengurus masjid ikut umat jamaah atau ikut ustaz? Ikut ulama atau ikut jamaah? Yang benar ikut siapa? Kalau kita mau beramal, apa kata jamaah atau apa kata ulama? Loh, saya punya ulama sendiri, kan kita sudah jelaskan. Itu keliru. Yang menggunakan dalil 11 rakaat. Tapi kalau saya sholat 10 rakaatnya tarawih boleh nggak? Boleh juga. Cuma nggak mengikuti salafus soleh. Salafus soleh kalau mereka sholat tarawih ya 20. Giliran banyak aja. Nggak mau ikut salafus soleh. Ya? Salafnya nggak tahu salaf yang mana ya. Jadi yang benar-benar ikut salaf itu ya orang yang sholat tarawih 20. Ya, pelajari modelnya. Ya, setiap 4 rakaat itu kan diisi sholawat ya. Supaya yastarih. Daripada diam-diam nggak jelas buka-buka handphone, mending sholawat. Udah 4 rakaat lagi sholawat lagi. Udah 4 rakaat lagi sholawat lagi. Begitulah terus. Itu indah, ya, mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Mungkin itu ya terakhir pada Bapak Ibu kami tidak bisa semua karena itu yang akan mungkin itu ya apakah ada bukti yang bertayang? Terima kasih. Ada kuntilanak. Ruh gentayangan itu makna sahihnya bukan jadi hantu. Yang jadi hantu itu jin atau korin. Mirip dengan orang yang meninggal. Korin ya namanya. Korin ini cuma 2 korin yang diislamkan. Korinnya Nabi sama korin Imam Mahdi. Dan hanya Imam Mahdi dan Nabi Muhammad yang bisa membereskan itu semua. Atau Al-Ghaus, wali-wali yang sampai puncak, itu bisa mengislamkan qarin. Makanya jika ada datang muncul sosok Syekh Abdul Qadir, Syekh Naqsyabandi, Syekh Idrisi, itu belum tentu beliau. Siapa tahu qarinnya, kan qarin dia belum Islam. Ya, qarin dia belum, qarinnya bisa jadi banyak. Ada yang Islam murtad lagi, ada juga. Dia dikuasai oleh setan. Maka si korin ini akan menyesatkan orang yang halu, yang suka mengikuti khayalan. Yang ada itu apa? Dalam kitab Habib Zain bin Smith. Begitu juga kalam Sidi Abdullah Faiz Ad-Daghestani An-Naqsyabandi. Mereka sepakat mengatakan siapa yang tidak sempurna suluknya, ma'rifatnya di dunia,
maka dia akan mencari guru menyempurnakannya di alam kubur. Yang enggak sempurna dalam kubur, dia mencari kesempurnaan di padang mahsyar. Makanya orang-orang mencari syafaat Rasulullah, itu pengen sempurna. Mumpung badan masih ada hayatnya, cari guru makrifat sebelum terjadi nyawa merenggang dari badan. Ya. Nah, roh ini berpindah-pindah dia cari, kadang dia datang ke orang tertentu. Kalau orangnya bukan wali Allah, dia datang ke mimpinya. Kalau dia qalbunya bening, maka mimpinya benar. Maka mimpi ketemu orang-orang yang sudah wafat itu rata-rata benar. Tapi kalau lagi halu, bisa benar bisa tidak, ya. Jadi tidak ada arwah dalam artian orang-orang mati gentayangan kepada orang hidup. Yang ada korinnya gentayangan, ya. Kita ini Allah jadikan khalifah di bumi. Khalifah itu pemimpin, nggak boleh takut kepada jin, nggak boleh takut kepada setan, tapi nggak boleh juga sombong. Ya, jadi nggak usah takut sama hantu. Hantu ada, tapi itu jin. Tapi tidak ada namanya arwah gentayangan jadi hantu. Yang ada arwah itu mencari kesempurnaannya. Dia nggak butuh lagi kita. Ya, cukup ya. Sudah agak terang. Doanya pakai Al-Fatihah aja ya. Semoga semua yang hadir, termasuk kami Al-Faqir, Allah tutup umur ini dengan husnul khatimah. Jika Allah panjangkan, semoga dipanjangkan dalam afwa wal afiyah. Jika Allah matikan, semoga Allah matikan dalam husnul khatimah. Apapun takdirnya, corona tidak corona, sakit tidak sakit, tabrak atau tidak ditabrak, jatuh tidak jatuh, semuanya takdir Allah. Kita hanya perlu ridha. Maka kita minta, raditu billahi rabba, ya Rabb, berikan aku keridhaan dalam qalbuku. Ala hazinnya wa likulli niyatin salihah wal ghayat. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala